Allah adalah gambaran dari Bapa yang responsif atau Bapa yang menanggapi. Orang yang berdoa kepada Allah dikatakan bahwa mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Karena Allah kita akan merespon, akan menanggapi doa kita. Dia mendengar, Dia menjawab, dan Dia bertindak untuk menolong kita. Nah, ada 3 hal yang berbicara tentang Allah itu responsif, atau Allah itu adalah gambaran dari Bapa yang menanggapi keluh kesah anaknya. Yang pertama dari Allah yang menanggapi atau Allah yang responsif adalah Allah itu mendengar ketika orang berdoa atau orang berseru. Di dalam Mazmur 65 ayatnya yang kedua, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu lah datang semua yang hidup. Jadi Allah itu mendengarkan doa. Karena itu kita harus berdoa kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang menanggapi doa. Dan salah satu tanggapan daripada Allah ketika kita berdoa adalah Allah itu mendengar. Dalam kisah Hana, yaitu di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13, di situ dikatakan karena begitu besar pergumulan daripada Hana sehingga suaranya tidak keluar, mulutnya hanya komat kamit, sehingga Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi kita melihat Bapak Mama bersaudara semua, suara yang tidak keluar daripada Hana, yang disangkakan Imam Eli sebagai perempuan yang sedang mabuk, tetapi suara yang tidak keluar ini keluh kesahnya didengar oleh Allah. Allah menanggapi manusia karena Allah mampu mendengar suara hati. Allah mampu mendengar keluh kesah yang bahkan tidak terungkapkan, yang bahkan tidak terucapkan. Jadi kesusahan kita tidak perlu untuk didengar orang untuk mendapatkan jawaban. Kita hanya perlu didengar oleh Tuhan. Amin. Orang tidak perlu dengar apa keluh kesah kita, apa doa kita, apa pergumulan kita. Yang perlu mendengar hanya Tuhan. Seperti halnya Hana, Imam Eli tidak mendengar apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Hana, tetapi karena Tuhan mendengar, itu sudah lebih dari cukup untuk Hana pada akhirnya memiliki seorang anak laki-laki, yaitu Samuel. Yang kedua, sikap dari Allah yang mendengar, yang menanggapi atau yang merespon adalah Allah menanggapi dengan menjawab. Allah bukan hanya mendengar orang-orang yang berdoa, tetapi Allah akan menjawab orang-orang yang berdoa. Bahkan inilah firman Allah di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah meminta kepada orang-orang Israel, juga bagi kita saat ini, agar kita berseru kepadanya, karena Dia bukan hanya mendengar, tetapi Dia akan menjawab doa kita. Amin. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dan dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Yang ketiga, Allah yang menanggapi. Dia menanggapi dengan mendengar, menjawab, dan bertindak. Jadi Allah ini bukan hanya menjawab, tetapi Dia bertindak. Di dalam Yesaya 64 ayat 4, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat si orang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Yesaya bilang bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, hanya Engkau yang berbuat demikian. Yesaya mau bilang bagi orang-orang Israel yang telah menyembah Allah-Allah yang lain, bahwa Allah yang benar, Tuhan yang benar hanyalah Tuhan yang bertindak ketika kita menyampaikan pergumulan kita. Begitu dengan kita sepakat, amin.
Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bertindak ketika kita berdoa kepadanya. Ayat 7-11 tentang figur Bapa yang coba digambarkan oleh Yesus. Yang kedua, Allah adalah gambaran dari Bapa yang menyediakan. Allah telah menyediakan, Allah telah menyiapkan, dan Allah telah menaruh bagi kita yang akan datang mencari. Sebelum kita datang untuk mencari, yaitu datang kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita minta, Allah telah lebih dahulu menaruh, meletakkan dan menyediakan, menyiapkan segala sesuatu yang kita mau datang sampaikan kepada Tuhan. Itulah ciri daripada Allah yang menyediakan, Allah yang mempunyai segala sesuatu, Allah yang maha kuasa. Dia sudah tahu apa yang kita minta, dan Dia sudah menyiapkan, Dia sudah menyediakan, Dia sudah menaruh bagi kita yang akan datang mencari. Inilah Bapa yang menyediakan. Sebelum anak datang untuk mencari keperluan kebutuhannya, Bapa sudah tahu dan Bapa sudah menyiapkan. Sebelum orang Israel bangun pagi, mana sudah ada di padang gurun. Mereka tinggal datang dan memungut. Begitupun dengan tanah Kanaan. Sebelum orang Israel sampai ke tanah Kanaan itu sudah disiapkan oleh Allah. Itulah karakter Allah. Sebelum kita datang untuk berdoa, Allah sudah menyiapkan jawaban-jawaban doa. Amin. Karena Allah bukan hanya maha tahu, Dia maha hadir. Artinya Dia bisa hadir di masa depan, di masa lalu kita. Jadi sebelum kita datang menyampaikan, mencari segala sesuatu kepada Allah, Allah sudah tahu dan Allah sudah menyiapkan. Yang berikut adalah tentang keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita sudah diselamatkan. Keselamatan kita sudah ada, sudah diberikan, sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jauh sebelum kita berdoa meminta pengampunan, jauh sebelum kita sadar dan mau bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Jauh sebelum kita lahir bahkan, keselamatan itu sudah ada, sudah disiapkan. Inilah kenapa Tuhan bilang, carilah maka kamu akan mendapat. Kenapa? Karena sudah disediakan, sudah ditaruh jawaban doa itu bagi kita, sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Kita hanya perlu datang untuk mencari, karena sudah disiapkan, karena sudah ditaruh. Kita hanya perlu langkah untuk datang mencari Tuhan, sumber segala sesuatu. Kita hanya perlu datang mencari kepada Bapa yang punya segala sesuatu. Tuhan sumber segala sesuatu. Tuhan bisa berikan itu bagi kita. Tetapi yang paling dikehendaki oleh Allah untuk kita cari itu apa? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang perlu kita cari, yang perlu kita prioritaskan adalah mencari kerajaan Allah. Dan di dalam hal mencari kerajaan Allah, Allah sudah menyiapkan petunjuk bagaimana kita bisa menemukan kerajaan Allah itu. Mazmur 119 ayat 5. Dia bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kita hanya akan menemukan kerajaan Allah jika kita adalah orang-orang yang setia menyelidiki firman Allah. Amin. Amin.